Bayangkan, kalau teori bukan sekedar tulisan, tapi manusia yang bisa bicara. Setiap teori punya suara, punya jiwa, punya cerita tentang bagaimana organisasi bisa terus belajar dan bertahan. Hari ini, 6 suara akan muncul. 6 wajah dari teori Michael McCord yang percaya bahwa organisasi hebat lahir dari proses belajar yang tidak pernah berhenti. Kita akan berjalan ke dunia dua raksasa hiburan Korea, YG Entertainment dan SM Entertainment. Dua kerajaan musik dengan cara belajar yang berbeda, tapi tujuannya sama, menciptakan keajaiban dari panggung. Hai, aku adalah Learning Dynamics, denyut jantung setiap organisasi pembelajar. Artinya, bagaimana sebuah organisasi membangun kebiasaan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berevolusi dari pengalaman. Di YG Entertainment, pembelajaran hidup dari kebebasan dan pengalaman nyata. Trainee tidak hanya disuruh meniru, tapi menemukan warna unik mereka sendiri. Lihat Blackpink. Mereka ikut menulis dan memproduksi lagu seperti Lovesick Girls dan Pretty Savage. Belajar langsung dari pengalaman, bukan dari buku panduan. Sedangkan di SM Entertainment, ritmenya berbeda. SM membangun sistem pembelajaran formal lewat SM Academy dan kurikulum vokal, koreografi, bahkan bahasa asing. Menurut laporan SM Sustainability Report 2023, 70% trainee berhasil debut lewat tahapan ketat yang mereka jalani. Dua irama berbeda, satu bebas, satu teratur, tapi keduanya punya satu nada yang sama, yaitu belajar adalah napas yang membuat mereka terus hidup. Aku adalah Organization Transformation, kemampuan untuk berubah ketika dunia berubah. Setiap organisasi yang ingin bertahan harus berani berevolusi. YG menunjukkan perubahan lewat ekspansi kreatif. Mereka membentuk The Black Label pada 2015, membuka ruang bagi produser muda, dan menjalin kolaborasi global dengan Interscope Records untuk Blackpink. Sementara SM memilih jalan sistematis. Melalui proyek SM 3.0, mereka beralih dari sistem satu produser ke multi-producer system, memberi ruang bagi unit seperti NCT, aespa, dan EXO untuk berkembang di bawah visi besar Kwangya. YG berubah lewat spontanitas, SM berubah lewat rancangan, tapi keduanya punya satu kesamaan, yaitu mereka menolak untuk diam. Aku adalah People Empowerment, tentang bagaimana organisasi memberi kepercayaan dan kekuatan kepada orang-orang di dalamnya. Karena manusia adalah pusat dari setiap pembelajaran. Di YG, kepercayaan adalah bentuk kekuasaan tertinggi. Produser seperti Teddy Park memberi kebebasan penuh pada artis untuk menulis dan menentukan arah karyanya. G-Dragon menulis hampir seluruh lagu Big Bang. Itu bukti nyata kepercayaan yang tumbuh di dalam budaya YG. Sementara di SM, pemberdayaan dibangun dari struktur. Melalui program SM Rookies, trainee di tempat 3-5 tahun dengan latihan intensif hingga 12 jam per hari. Hasilnya adalah artis yang disiplin, matang, dan siap tampil di panggung dunia. YG memberi kebebasan, SM memberi sistem. Dua cara yang berbeda, tapi keduanya membuktikan bahwa manusia tetap menjadi pusat perubahan. Aku adalah knowledge management, cara organisasi menyimpan, berbagi, dan menggunakan pengetahuan agar tidak hilang oleh waktu. Di SM Entertainment, setiap nada, konsep, dan suara tersimpan dengan rapi. Lebih dari 10.000 lagu terdaftar dalam katalog digital mereka. Bukan sekedar arsip, tapi peta evolusi musik K-pop. SM bahkan memetakan gaya, warna vokal, dan karakter artis baru berdasarkan data historis, seperti pustakawan besar yang merawat DNA musik agar tetap hidup dan bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Sementara di YG Entertainment, pengetahuan itu tidak hanya tersimpan dalam data saja, tapi dalam sebuah pengalaman. Di sana, pengetahuan itu berpindah lewat percakapan, studio, dan juga rasa. Teddy Park membimbing produser muda bukan dengan teori saja, tapi juga dengan intuisi dan juga ritme yang ia wariskan. YG Entertainment percaya,
sebagian ilmu tidak bisa ditulis di dokumen. Ia hanya bisa dirasakan dan juga diteruskan. Jadi kalau SM belajar lewat arsip, YG belajar lewat interaksi. Dua cara berbeda untuk menjaga memori agar tidak hilang di antara waktu. Satu melalui data, satu melalui manusia. Tapi keduanya punya tujuan yang sama, menjaga suara agar tetap abadi. Aku adalah teknologi application, yang berarti cara organisasi memanfaatkan teknologi untuk memperluas pembelajaran dan pengaruhnya. SM Entertainment menjadi pionir Metaverse Entertainment melalui proyek Kwangya dan juga SM Culture Universe. Grup ESPA adalah wujud eksperimen digital itu, di mana artis dan avatar hidup berdampingan. Bahkan, konser online Beyond Live milik SM Entertainment sudah ditonton lebih dari 300.000 penonton global. Itu bukti bahwa teknologi bisa menjembatani ruang, waktu, dan budaya. Di sisi lain, YG Entertainment menjadikan platform digital sebagai ruang sosial. Blackpink memecahkan rekor dengan 2 miliar penonton untuk MV Du Du Du, mengubah YouTube menjadi ruang pembelajaran global tentang tren dan interaksi dengan penggemar. YG juga menghadirkan program Treasure Map dan Blackpink House, sebuah reality show digital yang membuka jendela kehidupan artis secara personal dan membangun kedekatan sosial di dunia maya. Di platform seperti Weverse dan YouTube, interaksi antara artis dan penggemar tumbuh menjadi komunitas global yang aktif dan dinamis. Jadi, SM membangun semesta digital, sedangkan YG membangun jembatan sosial. Jadi, teknologi bagi keduanya itu bukan sekedar alat saja, tapi juga ruang belajar. Aku adalah dialog, yang berarti percakapan yang menumbuhkan pemahaman, bukan sekedar bicara saja, tapi mendengar dan memahami. Di YG Entertainment, dialog terjadi secara alami. Studio menjadi ruang terbuka. Ide lahir dari obrolan santai, candaan berubah jadi lirik, dan posisi antara artis serta produser itu sejajar. Sedangkan di SM Entertainment, dialog menjadi lebih terstruktur. Ada rapat kreatif rutin, sistem feedback atau umpan balik mingguan, dan juga review performa yang konsisten. Formal, tapi menjaga arah organisasi agar tetap solid. YG berdialog lewat kebersamaan, sedangkan SM berdialog lewat sistem. Dua cara berbeda untuk menjaga satu hal, yaitu komunikasi yang hidup. 6 bahasa ini, pembelajaran, perubahan, pemberdayaan, pengetahuan, teknologi, dan dialog adalah nada-nada yang membentuk simfoni pembelajaran organisasi. YG dan SM adalah dua musisi besar yang memainkan melodi mereka dengan gaya yang berbeda. YG dengan kebebasan dan spontanitas, dan SM dengan struktur dan strateginya. Tapi jika kita mendengarkan dengan seksama, keduanya berbicara dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa pembelajaran. Karena pada akhirnya, di dunia yang terus berubah, organisasi yang terus belajar adalah organisasi yang akan terus hidup. Kami adalah 6 wajah dari satu teori, dan kami tahu satu hal pasti, bahwa learning never ends. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.